Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Hendry Septanto. Oke, hari ini kita akan memulai mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, materi pertama tentang ICT Change the World, atau teknologi mengubah dunia. Ya, teknologi informasi dan komunikasi mengubah dunia. Ya, Information and Communication Technology Change the World. Buktinya apa? Ya, jadi kalau dilihat di sini, kita bisa melihat uh, contoh yang real, ya, yang nyata dan sudah terjadi. Jadi sebelum tahun 90-an, raja, ya, jadi keluarga kerajaan lah, raja dan ratu yang menjadi orang terkaya di dunia. Nah, sedangkan dari pihak lain sulit untuk menjadi orang terkaya di dunia. Tapi hal ini berubah, ya. Jadi sejak era 90-an ke atas, nah itu zaman berubah. Ya, ICT change the world, khususnya dari sisi teknologi dan ekonomi. Nah, ini ada beberapa tokoh di dunia ICT atau di dunia teknologi informasi dan komunikasi. Ada Bill Gates dengan Microsoft-nya, ya, ada Mark Elliott dengan Facebook-nya, ya, Carlos Slim dengan cellular bisnisnya, Sergey Brin dan Larry Page dengan Google-nya. Nah, mereka lah orang-orang yang masuk kategori terkaya di dunia saat ini. Jadi tidak didominasi lagi oleh keluarga yang punya latar belakang keluarga kerajaan. Nah, ini kalau Bill Gates dan lain-lainnya ini orang biasa, ya, awalnya. Ya, mungkin latar belakang keluarganya juga belum tentu mereka dari keturunan orang-orang kaya. Ya. Nah, berikutnya lagi keunikan di dunia ICT, ya, keunikan di dunia Information and Communication Technology. Ya. Jadi sebagai contoh, di sini disebutkan ICT is developing faster than other technologies. Ya. Jadi dunia IT itu berkembang lebih pesat dari teknologi yang lainnya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi memang berkembang lebih pesat dari teknologi lainnya. Kenapa? Contohnya adalah berapa kali kalian sudah ganti handphone misalnya dalam tempo 1 atau 2 tahun. Nah, itu salah satu hal yang membuktikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi berkembang lebih pesat. Ya, buktinya sudah beberapa kali ganti handphone misalnya. Kemudian tidak semua tokoh-tokoh di bidang IT itu punya latar belakang pendidikan di bidang IT. Contohnya Bill Gates, seorang pendiri Microsoft, dia latar belakang pendidikannya adalah bidang hukum. Itu pun drop out, ya. Jadi nggak selesai. Tapi dia memang hobi di bidang IT, akhirnya berkembang di bidang IT. Itulah keunikannya, ya, sehingga akhirnya si Bill Gates menjadi salah satu orang terkaya di dunia, ya, dari bisnis di bidang IT-nya, yaitu Microsoft. Ya. Dia yang mendirikan perusahaan Microsoft. Ya. Software buatan Microsoft, ya, bisa dibilang mendominasi software-software yang digunakan di seluruh dunia. Makanya nggak heran dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kemudian impact-nya atau dampaknya apa nih? Dampak dari perkembangan dunia IT atau dampak dari perkembangan information and communication technology adalah berubahnya gaya hidup. Ya, kemudian akses informasi menjadi lebih cepat dan lebih murah.
Ya, dengan adanya banyak WiFi atau hotspot ya di tempat-tempat tertentu seperti kafe dan lain-lainnya ya, itu membuat informasi menjadi lebih mudah didapat dan lebih murah. Kemudian cara orang melakukan bisnis itu juga berubah ya dengan adanya e-commerce, mobile commerce, marketplace. Cara orang melakukan bisnis dipermudah seolah-olah ya. Jadi memang berubah di sini. Orang untuk berbisnis tidak perlu memerlukan modal besar ya untuk kontrak tempat misalnya. Cukup berjualan di marketplace seperti Tokopedia itu sudah bisa bisnis ya dengan modal yang tidak besar ya. Yang penting dia punya akses internet atau punya biaya untuk mengakses internet. Ya. Kemudian efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Nah, ini termasuk juga dalam melakukan proses pembelajaran yang dalam proses studi juga ya, nggak hanya bekerja juga sebenarnya ya. Kita dengar istilah work from home. Kalau sekarang ada istilah baru work from anywhere. Ya. Atau ada lagi belajar dari rumah itu juga ada ya. Nah, itu salah satu contoh efektivitas dan efisiensi. Ya, yang pertama hemat waktu, udah pasti itu. Ya, bangun tidur biasanya orang harus bangun pagi sebelum jam 5 mandi, berangkat. Ya, waktu terbuang di perjalanan karena macet dan lain-lain ya, sampai di kantor jam 8. Nah, tapi dengan adanya work from home atau work from anywhere, kerja jam 8 mungkin orang cukup bangun jam 7.45, mandi sebentar, ya sarapan cukup roti aja mungkin, selesai udah. Siap kerja jam 8, hidupin laptop, kerja deh. Ya. Kemudian mempengaruhi etika, budaya, dan moral. Ya, jadi dengan banyaknya akses informasi yang mudah, nah itu bisa membuat orang terpengaruh ya, terhadap budayanya, etikanya, dan moralnya. Ya, untuk itu dituntut kedewasaan dalam mengakses informasi. Supaya apa? Supaya tidak mudah terpengaruh. Ya, kemudian budaya konsumtif. Nah, ini dengan mudahnya orang mendapatkan fasilitas pinjaman, ya seperti pinjaman online misalnya, itu juga membuat orang menjadi konsumtif. Ya, mudah membeli sesuatu sampai akhirnya terjerat utang ujung-ujungnya. Kemudian cybercrime. Nah, ini merajalela juga cybercrime. Mulai dari yang memerlukan kompetensi tinggi di bidang IT sampai yang tidak memerlukan kompetensi tinggi. Ya, apa contohnya? Menyebar hoax, berita bohong, kemudian hate speech, ya ujaran kebencian. Itu bentuk-bentuk cybercrime yang mudah dilakukan tanpa memerlukan kompetensi tinggi di bidang IT. Kemudian munculnya undang-undang baru yang yang dianggap mampu lah untuk mengimbangi adanya cybercrime. Ya, kalau di Indonesia ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, itulah materi kita hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat malam. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.